Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dari kelas 10 IPA 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi Mayananta. Saya di sini adalah sebagai moderator acara. Sesuai perjanjian, hari ini kita akan melaksanakan praktik debat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya mempersilahkan tim afirmasi, oposisi, dan netral untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wahyu Natalia dari tim afirmasi sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Tania Dewi dari tim afirmasi sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Nasirah Nurmala Pratiwi dari tim afirmasi sebagai pembicara 3. Perkenalkan, saya Aura Dwi Aryani dari tim afirmasi sebagai pembicara 4. Perkenalkan, saya Winnie Cintania Budastuti dari tim afirmasi sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Raisya Najwa Salsabila Afandi dari tim oposisi sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Cintia Dwi Agustin dari tim oposisi sebagai pembicara 2. Saya Firman Alamsyah dari tim oposisi sebagai pembicara 3. Perkenalkan, saya Daniel Dwi Hermanto, pembicara 4 dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Sabika M. Safakis dari tim oposisi sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Dewi Puspita dari tim netral sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Meta Febriana dari tim netral sebagai pembicara 2. Saya Sinta Nazala Putri dari tim netral sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Merisa Wulandari dari tim netral sebagai pembicara 4. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang mosi debat. Seperti yang kita ketahui, di era zaman sekarang ini pasti kita tidak asing dengan yang namanya handphone. Handphone merupakan teknologi komunikasi canggih yang mudah dibawa kemanapun kita pergi. Penggunaan teknologi handphone juga sudah diterapkan pada dunia pendidikan. Handphone dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran modern. Oleh karena itu, banyak sekolah yang memperizinkan siswanya untuk membawa handphone. Namun, terkadang penggunaan handphone berdampak negatif bagi pembelajaran. Salah satunya membuat siswa menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, mosi debat kali ini adalah penerapan larangan membawa handphone ke sekolah membuat pembelajaran efektif karena siswa dapat fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas. Saya persilahkan tim afirmasi untuk mengemukakan argumentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami setuju dengan penerapan larangan membawa HP ke sekolah membuat pembelajaran lebih efektif karena siswa dapat fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas. Karena dengan tidak membawa HP ke sekolah, pikiran siswa akan lebih fokus pada materi pembelajaran. Dan sebaliknya, jika siswa membawa HP ke sekolah, maka pikiran siswa akan terbagi antara fokus pada materi pembelajaran atau keinginannya sendiri untuk memainkan HP pada saat itu juga. Selanjutnya, saya persilahkan tim oposisi untuk mengemukakan argumentasinya. Menurut pendapat kami sebagai tim oposisi, kami tidak setuju dengan penerapan larangan membawa handphone ke sekolah membuat pembelajaran efektif. Karena dengan membawa handphone ke sekolah, kita dapat terhubung ke internet dan akan memiliki akses yang lebih luas daripada buku yang digunakan di sekolah. Menurut psikologi juga, dengan membawa handphone ke sekolah, itu dapat membantu siswa dan akan menambah semangat siswa dalam belajar. Penggunaan handphone di sekolah itu tidak selalu membawa dampak negatif bagi siswa. Terima kasih. Baik, tim netral, saya persilahkan untuk mengeluarkan argumentasi. Sebagai tim netral, menurut kami, membawa handphone ke sekolah memiliki dampak negatif dan positif. Menyikapi hal tersebut, semua itu kembali ke diri kita masing-masing.
bagaimana cara kita memanfaatkan adanya handphone tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak menyalahkan kegunaannya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan sanggahan kepada tim oposisi. Menurut pendapat kami sebagai tim afirmasi, kami tahu bahwa ketika diizinkan untuk membawa handphone ke sekolah, maka akses internet pun menjadi sangat luas. Namun permasalahannya, akses internet tadi dapat membuat siswa menjadi malas berpikir. Mengapa bisa seperti itu? Nah, karena nanti ketika mengerjakan soal, siswa akan bergantung dengan jawaban-jawaban yang sudah tersedia di internet. Mereka hanya langsung mengcopy jawaban dari Google atau dari aplikasi penyedia kunci jawaban lainnya, sehingga mereka mengerjakan soal tanpa berpikir sendiri. Dan buktinya, saya pernah melihat di internet bahwa pengguna dari aplikasi penyedia kunci jawaban sudah mencapai sekitar 100 sampai 200 juta pelajar. Ini menunjukkan bahwa penggunaan handphone di sekolah membuat ketergantungan siswa terhadap aplikasi-aplikasi penyedia kunci jawaban tersebut. Sekian, terima kasih. Saya persilahkan tim oposisi untuk mengeluarkan sanggahan. Baik, jadi meskipun demikian, kami juga menemukan siswa yang menggunakan ponsel untuk berbagai tujuan yang bermanfaat. Mulai dari mencari informasi hingga merekam pelajaran secara live streaming untuk teman yang tidak dapat hadir di kelas. Dan juga tidak semua siswa langsung mengcopy jawaban tanpa berpikir melalui internet dan aplikasi. Bisa saja internet dan aplikasi tadi digunakan oleh siswa sebagai referensi dalam menjawab pertanyaan, sehingga mereka masih bisa tetap berpikir sendiri dalam mengerjakan soal. Jadi, tergantung dari siswa masing-masing. Apabila siswa tersebut merupakan siswa yang niat dalam belajar dan mengerjakan soal, maka mereka akan menggunakan internet dan aplikasi tersebut sebagai bahan referensi. Lalu, mereka juga dapat menggunakan akses internet untuk mencari materi-materi yang tidak ada di buku pelajaran. Terima kasih. Tim afirmasi. Nah, di situ dikatakan tidak semua siswa langsung mengcopy jawaban langsung tanpa diubah dari internet. Tetapi bukankah kita bisa mencegah hal tersebut? Dengan tidak diperbolehkannya membawa HP ke sekolah, akan membuat semua siswa mengerjakan tugas di sekolah sendiri tanpa bergantung pada internet. Selain itu, mereka bisa saling bertukar pendapat. Apabila dirasa soal yang dikerjakan terlalu sulit, mereka juga bisa meminjam buku di perpustakaan atau bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan. Apabila terdapat materi yang dirasa benar-benar di luar kemampuan mereka. Apabila siswa diperbolehkan membawa HP ke sekolah, besar kemungkinannya mereka akan mencontek ketika ulangan atau ujian. Mungkin tidak semuanya. Tetapi hal tersebut bisa dicegah dengan tidak diizinkannya para siswa membawa HP ke sekolah. Tim oposisi. Sebenarnya, masalah contek-menyontek itu juga bergantung pada siswa itu sendiri. Jika siswa yang jujur, pastinya mereka juga tidak akan mencontek dari internet. Selain itu, agar tidak ada resiko menyontek, sekolah yang memperbolehkan siswanya untuk membawa HP bisa menerapkan sistem pembatasan.
Nah, jadi penggunaan HP dibatasi. Ada saatnya untuk belajar dan ada juga saatnya untuk boleh memainkan HP. HP juga bisa digunakan di waktu tertentu, misalnya di jam istirahat atau jam pelajaran yang memang membutuhkan HP sebagai sarana belajar. Dengan menggunakan HP sebagai media pembelajaran, siswa bisa merasa enjoy dan tidak tertekan dengan pembelajaran di kelas. Penggunaan HP di sekolah juga penting. Jangan hanya karena dampak negatifnya itu, dampak positifnya jadi dihilangkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim netral. Baik, jadi menurut kami sebagai tim netral, buku dan handphone sama-sama memiliki peranan yang penting. Keduanya dapat digabungkan sebagai sarana pembelajaran yang efektif apabila siswa memiliki kesadaran untuk membatasi penggunaan handphone saat jam pelajaran. Karena menimbang dari hasil pengamatan yang dilihat, kebanyakan siswa yang terlalu fokus pada pelajaran maka akan lebih cepat bosan. Maka dengan adanya handphone mungkin bisa lebih merefreshkan pikiran. Sebab apabila siswa melakukan kegiatan yang monoton untuk jangka waktu yang lebih lama, pasti akan merasa bosan dan jenuh. Nah, dibandingkan dengan melarang penggunaan handphone, maka lebih baik adanya pembatasan penggunaan handphone. Karena menggabungkan antara teknologi dan buku, maka pembelajaran itu dirasa lebih efektif. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kedua tim untuk menyampaikan sanggahan lagi. Saya dari tim afirmasi ingin menambahkan sanggahan. Akan tetapi, Anda tadi itu menyebutkan bahwa menurut psikologi, penggunaan HP itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Namun, menurut pendapat kami, penggunaan HP yang terlalu sering ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental. Contoh, dampak yang menuju mental itu adalah fobia sosial, depresi, dan lain-lain. Nah, selain itu, dengan diizinkannya anak-anak untuk membawa HP ke sekolah, hal tersebut akan membuat intensitas pemakaian HP cenderung lebih sering atau lebih lama jika dibandingkan dengan adanya larangan membawa HP ke sekolah. Kecenderungan memakai HP yang terlalu lama ini itu juga bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik dan mental siswa. Contohnya bisa menyebabkan kecanduan yang membuat prestasi atau minat belajar siswa menjadi menurun. Tentu saja hal ini akan berpengaruh kepada keefektifan kegiatan belajar di sekolah. Lalu dampak lainnya itu adalah bisa menyebabkan kerusakan mata. Di sekarang ini kan sudah tidak jarang lagi jika kita itu menemukan siswa yang diharuskan memakai kacamata karena keseringan bermain HP. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel dari tim oposisi. Nah, yang Anda maksud itu adalah dampak dari kecanduan HP atau berlebihan dalam penggunaan HP. Namun, menurut pendapat kami, itu semua tergantung kepada siswa itu sendiri. Jika siswa itu punya kesadaran di dalam dirinya untuk tidak menggunakan HP terlalu sering, maka dampak buruk seperti yang Anda katakan tidak akan terjadi. Maka dari itu, orang tua serta guru perlu memberikan pengertian kepada siswanya untuk menggunakan HP seperlunya. Dalam penelitian di Universitas Stanford telah menunjukkan bahwa dengan dukungan dan persiapan yang tepat, guru-guru di sekolah dapat memanfaatkan kebiasaan siswa menggunakan teknologi di luar sekolah
untuk membantu mereka belajar di kelas, bahkan yang fasilitasnya terbatas. Saat ini ada sebuah bidang akademis bernama M-Learning. Dalam bidang ini, para peneliti mengeksplorasi keunggulan pedagogis dan pembelajaran penggunaan perangkat seluler termasuk juga HP dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Setelah ini, saya beri kesempatan kepada tim netral. Saya, pembicara 3 dari tim netral, akan menyanggah argumen tersebut. Menimbang dari pendapat mengenai peningkatan intensitas pemakaian HP memang benar, karena siswa itu cenderung lebih senang menggunakan handphone ke sekolah daripada bersosialisasi. Tapi itu bisa diatasi dengan penanaman kesadaran kepada siswa untuk mengurangi penggunaan handphone. Untuk mengurangi resiko kerusakan mata ataupun dampak lainnya itu bisa diatasi dengan teknologi ataupun aplikasi yang mendukung fitur eye protection dari handphone itu sendiri. Karena teknologi semakin canggih, maka inovasi sinar layar biru sudah bisa diakses melalui telepon genggam masing-masing. Sedangkan sekelompok siswa yang sulit bersosialisasi yang disebabkan karena kecenderungan bermain handphone itu bisa sedikit dikurangi dengan membangun hubungan di sekitar. Maka akan membangkitkan tingkat kepercayaan diri seseorang untuk bersosialisasi kepada banyak orang. Saya juga ingin menambahkan, pada umumnya orang yang bermain HP merasa bahwa dunia online lebih menyenangkan daripada dunia nyata. Maka kita harus memulai dari lingkup terkecil untuk membangun sosialisasi yang baik, sehingga kita merasa nyaman dekat dengan orang di sekitar kita, dan seiring berjalannya waktu dapat mengurangi dampak-dampak dari penggunaan handphone. Mengenai larangan penggunaan handphone, mungkin bagi sebagian siswa larangan ini sedikit menyulitkan, terutama bagi siswa yang menggunakan angkutan umum. Sebab jika ada perubahan jam pulang ataupun pulang lebih awal, maka handphone adalah hal penting yang membantu siswa menghubungi orang tua atau kerabatnya untuk menjemput sepulang sekolah. Karena bagi siswa yang menggunakan angkutan umum tidak bisa menjamin tersedianya angkutan umum pada waktu itu, karena angkutan umum tidak selalu tersedia setiap saat. Jadi, dari debat kali ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan handphone pada saat pembelajaran di sekolah memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah penggabungan antara kemajuan teknologi dan buku pelajaran yang memberikan siswa inovasi dan referensi sehingga wawasan menjadi luas serta dapat menghilangkan kejenuhan ketika diharuskan untuk terus membaca buku. Sedangkan dampak negatifnya lebih merujuk pada kesehatan fisik dan mental siswa ketika cenderung terus-menerus menggunakan handphone serta kemungkinan kemampuan siswa dalam berpikir dan memecahkan masalah bisa menurun. Namun, dari beberapa pertimbangan memang dapat diterapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan handphone dan dalam menyikapi sifat siswa yang bergantung pada informasi HP tergantung dari masing-masing pengguna HP tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.